Kenapa? Sebal. Sebal. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Saya Diana Wijaya, perawat Rumah Sakit Jiwa Surakarta yang berjaga pada shift pagi kali ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Mbak Alvita. Mbak Alvita. Alamatnya mana Mbak? Penasaran. Penasaran. Tempat tanggal lahirnya? 30 Ya, sudah benar ya dengan gelar identitasnya. Ini suka dipanggil dengan sebutan siapa? Mbak Alvita. Mbak Alvita. Baik. Boleh saya mengobrol-ngobrol dengan saya sebentar? Boleh ya. Kenapa tadi kok bisa marah-marah begitu? Sebal Mbak sama keluarga. Kenapa sebel sama keluarga, Mbak? Saya cuma banting piring saja, tapi saya dimarahi. Oh ya udah, tidak apa-apa. Baik, ini nanti kita akan mengobrol-ngobrol sebentar ya. Mau sebentar atau lama? Sebentar. Mau di mana? Di sini atau di tempat lain? Di sini. Di sini. Mau berapa menit? 5 menit ya. Ya udah, bisa dimulai sekarang? Bisa. Baiklah, saya pengen tahu sebelumnya bagaimana perasaan Mbak saat ini. Kesal, pengen marah-marah. Oh begitu. Kenapa kalau boleh tahu? Karena diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Oh orang lain ya. Baiklah. Tadi dari keluarga ya? Iya. Dari bapak atau ibu? Bapak ibu. Oh semua ya? Iya. Oh biasanya kalau marah-marah begitu gimana? Ada perasaan dada berdebar-debar, terus ingin membanting sesuatu atau bagaimana? Ya tadi Mbak, pengen banting-banting itu Mbak. Oh iya. Ketika merasa marah, Mbak itu ingin memukul orang lain nggak? Tidak. Tidak. Berarti hanya memukul-mukul tadi ya? Iya. Seperti itu. Terus baiklah. Saya mau tanya lagi nih. Misalkan Mbak lagi marah, apakah dengan memukul-mukul tadi itu bisa membuat Mbak merasa lebih tenang? Iya. Iya ya. Setelah memukul-mukul tadi, Mbak merasakan tenang ya? Iya. Apakah nanti masalahnya akan muncul kembali? Iya, muncul. Oh ya, baiklah. Mbak tahu tidak dampak dari Mbak jika marah-marah sampai memukul-mukul itu? Tidak tahu. Baiklah, Ibu tidak mengetahuinya ya. Lah, nanti itu dampaknya Ibu nanti bisa tidak punya teman. Terus karena semua orang itu takut, merasa takut kalau Ibu tuh marah-marah terus mukul-mukul begitu. Nah sekarang mau tanya, ini Ibu punya teman nggak? Makanya itu nanti jika Ibu marah-marah dan merasa ingin membanting sesuatu atau memukul sesuatu, nanti mau tidak Mbak saya ajarkan bagaimana cara mengatasinya? Mau ya? Baiklah. Nanti jika Mbak itu merasa ingin memukul terus membanting, nanti Mbak itu bisa tarik nafas dalam dari hidung, terus dikeluarkan dari mulut, lalu bisa dilakukan dengan memukul bantal juga. Jangan memukul yang lainnya ya. Baik, bisa dimulai sekarang ya. Baiklah, silahkan tarik nafas panjang dari hidung. Hitungan ketiga hembuskan ya. 1, 2, 3 hembuskan lewat mulut ya. Nanti seperti itu ya, jika ingin merasa kesal, marah, nanti dipraktikkan seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Mbak itu merasa ingin marah-marah, jangan memukul pakai alat-alat di sekitar ya. Jangan memukul-mukul pakai tangan ke tembok juga, nanti tangannya bisa sakit, terus bisa terluka gitu. Nanti ibu bisa memukul-mukul pakai bantal, ini bisa juga pakai kasur ya. Anggap saja bantal ini seseorang yang membuat Mbak itu merasa kesal begitu.
seperti ini, mukul-mukul begini. Ya, silahkan dicoba. Bayangkan saja ini seorang yang Mbak merasa kesal. Ya, baik, sudah ya. Bagus sekali. Nanti jika Mbak itu merasa kesal lagi, terus merasa marah, langsung saja bisa dipraktekkan seperti itu tadi. Bisa tarik nafas, terus tarik nafas dalam, terus bisa langsung memukul-mukul bantal atau kasur. Nah, baiklah, bagaimana perasaan Mbak saat setelah saya ajari kegiatan hari ini? Lebih enak kan ya berarti ya. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, boleh Ibu mengulangi lagi cara tadi yang sudah saya ajarkan apa saja? Pukul bantal sama apa tadi yang pertama? Tarik nafas ya. Udah sekali, coba dipraktekkan lagi. Tarik nafasnya gimana? Dari hidung, hembuskan. Terus Pak, tadi gimana caranya pukulnya? Pukul bantalnya. Ya, sip, baik sekali, pinter ya. Diingat-ingat ya. Seperti itu kalau merasa ingin marah dan ingin memukul-mukul, pakai itu aja. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya akan membantu mengisi kegiatan harian. Besok mau apa? Jam berapa? Mandi jam 6. Mandi jam 6. Terus setelah mandi mau apa? Kegiatan apa? Sarapan. Mau apa lagi? Jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Nanti semisal sudah melakukan kegiatan, dicentang-centang ya. Jadinya kalau udah dilakukan langsung dicentang begitu. Nah, baiklah. Besok mau ngobrol-ngobrol lagi tidak? Mau ya. Ya udah, kita besok mau mengobrol-ngobrol cara mengatasi mengontrol marah dengan cara minum obat. Nah, besok mau tempatnya di mana? Di sini atau di taman? Di sini. Mau jam berapa seperti ini tadi atau jam 10? Seperti ini. Mau berapa menit? 5 menit ya. Ya udah. Saya kembali kurang perawat. Nanti jika ada apa-apa bisa panggil perawatnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Daena Wijaya, perawat Rumah Sakit Jiwa Surakarta yang berjaga pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Coba saya lihat dulu. Bu Alvita. Alamatnya mana? Wonosaren. Tempat tanggal lahirnya? Ya, baik, sudah benar ya dengan identitasnya. Ini dengan Mbak Alvita ya. Ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Masih sebel? Masih ya. Apa yang membuat Ibu merasa sebel? Apakah masih teringat orang tua atau yang lain? Iya, masih ingat orang tua. Oh, dimarahin orang tua ya? Iya. Baiklah, sesuai janji kita yang kemarin, kita hari ini kan ada kontrak. Bagaimana cara mengontrol marah dengan meminum obat. Nah, nanti mau tempatnya di mana? Di sini atau di mana? Sini kan? Ya. Jam sekarang? Iya. Mau berapa menit? 5 menit. 5 menit. Bisa dimulai sekarang ya? Bisa. Sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu. Ibu sering minum obat kan? Nah, kalau minum obat, tahu tidak obat apa saja yang Ibu minum? Tidak. Tidak ya. Baik, saya jelaskan ya. Ini ada obat. Nah, ini ada obat. Ini namanya Amprazolam. Ini bentuknya bulat berwarna oranye. Nah, Ibu tahu tidak kegunaan obat ini untuk apa? Tidak tahu ya. Baiklah, kegunaan obat ini untuk memberikan ketenangan supaya Ibu itu tidak marah-marah gitu. Terus Ibu juga harus rutin meminum obatnya supaya Ibu cepat sembuh ya. Nah, nanti jika
ibu minum obatnya dan ibu merasakan mual, pusing, ingin muntah atau tidak kunjung sembuh, nanti ibu bisa memanggil perawat yang ada di sini gitu. Lalu untuk minum obatnya itu 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan sebelum tidur harus diminum. Nah, sebelumnya ibu tahu tidak prinsip benar obat itu apa aja? Tidak. Tidak tahu ya, baiklah saya coba beritahu ya. Yang pertama itu kan biasanya di kemasan itu kan ada label. Nah, itu harus sesuai dengan nama ibu juga. Terus ada benar obatnya, benar dosis, benar cara pemberiannya, benar waktunya. Begitu. Apakah Mbak sudah paham? Ya. Nah, kalau sudah paham coba diulangi lagi. Tadi benar apa aja? Benar nama, Benar benar obat, waktu, cara pemberian, dosis ya. Pintar sekali. Baiklah, sudah paham ya berarti ya. Bagaimana perasaannya setelah saya setelah mengobrol-ngobrol dengan saya? Lebih tenang. Baiklah, coba saya cek kembali. Tadi benar apa saja tadi? Benar obat, dosis, benar pasien, waktu pemberian, sama nama. Ya, benar. Baik, sudah ingat ya. Nah, sekarang kita isi lagi kegiatan hariannya untuk besok. Nah, besok mau apa? Jam berapa? Mandi jam berapa? Jam 6. Terus sama apa lagi? Sarapan jam berapa? Jam 7. Mau apa lagi? Bersih-bersih. Jam berapa bersih-bersihnya? Jam 8. Baik. Nanti besok bisa dicentang-centang kalau sudah dilakukan kegiatannya. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum saya berpamitan, besok kita bisa mengobrol-ngobrol lagi ya. Bisa. Kita akan melakukan cara mengontrol marah dengan bercakap-cakap. Apakah Mbak Alvita bersedia? Bersedia. Mau di mana? Di sini atau di taman? Di sini. Jam berapa? Jam 8. Mau berapa menit? 5 atau 10 menit? 5 menit. Baiklah. Kalau begitu saya cukupkan. Saya kembali ke orang perawat. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Tidak. Baiklah, saya perkenalkan lagi ya. Perkenalkan, saya Diani Wijaya, perawat Rumah Sakit Jiwa Surakarta yang berjaga pada shift pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, di sini dengan Mbak siapa ini? Mbak Alvita. Alamatnya mana? Tempat tanggal lahir? Oh ya, sudah benar ya, sesuai dengan bilang identitasnya. Ini dengan Mbak Alvita ya. Ya. Bagaimana Mbak perasaannya hari ini? Masih terbayang-bayang ada yang membuat kesal tidak? Tidak. Baiklah, kalau begitu sesuai kontrak kita yang kemarin, kita hari ini akan belajar tentang mengobrol dengan temannya ya. Sebelumnya, masih ingat tidak 2 pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa aja? Masih ya. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Tarik nafas dalam, pukul ganda, sama minum obat. Oh ya, baik. Masih ingat ya berarti ya. Bagus sekali. Nah, pada hari kedua itu kan ada prinsip benar obat. Nah, masih ingat tidak? Masih. Coba sebutkan Mbak. Benar nama, dosis, obat, terus cara minum, waktu. Ya, baik. Bagus sekali. Berarti masih ingat semua ya. Baiklah.
sesuai janji kita kemarin, hari ini kita bertemu untuk bercakap-cakap. Mau tempatnya di mana? Di sini atau di mana? Di sini. Mau sekarang? Iya. Ya. Berapa menit? 5 atau 10 menit? 5 menit. 5 menit. Baiklah, saya mulai ya. Saya akan mengajarkan cara ibu bercakap-cakap. Biasanya ibu itu kalau dimintai tolong sama temannya, biasanya ngapain? Marah, menolak, atau memukul? Memukul. Seperti itu tidak baik ya ibu ya, karena kalau ibu minta tolong kepada temannya terus marah-marah memukul begitu tidak baik. Jadi harus meminta tolong itu seperti ini, mohon maaf, minta tolong ya, ambilkan itu atau ambilkan barang itu atau apapun, harus begitu. Jadi sebelum meminta tolong, gunakan kata maaf terlebih dahulu ya. Coba ibu praktekkan tadi gimana? Maaf, minta tolong ambilkan barang itu. Ya, bagus sekali. Sebaliknya, jika ibu dimintai tolong sama orang lain, jangan langsung memukul-mukul. Ibu bisa menolak dengan cara bilang seperti ini, mohon maaf, saya baru sembuh. Seperti itu ya. Gimana tadi kalau menolak? Mohon maaf, saya baru sembuh. Ya, bagus sekali. Untuk yang terakhir, yang ketiga, mengungkapkan kekesalan dengan baik, yaitu bicara dengan nada yang rendah dan berbicara dengan baik. Contohnya seperti ini, mohon maaf, saya tidak suka, seperti itu. Bisa tolong ulangi yang ketiga tadi apa? Mohon maaf, saya tidak suka seperti itu. Ya, baik. Lagi itu dari mulai yang pertama tadi, kalau meminta tolong gimana tadi? Minta tolong bisa ambilkan barang itu. Iya, kalau menolak caranya tadi gimana? Mohon maaf, saya baru sembuh. Ya, kalau lagi kesal harus nada rendah gimana tadi? Mohon maaf, saya tidak suka. Ya, bagus sekali. Benar ya, sudah bisa ya berarti ya. Nah, nanti bagaimana nanti bisa dipraktekkan lagi. Bagaimana perasaannya setelah kita mengobrol-ngobrol hari ini? Lebih tenang. Lebih tenang. Sebelumnya seperti biasa ya, kita isi lembar kegiatan. Nah, apa besok? Mandi, terus sarapan, terus jalan-jalan. Nah, seperti biasa ya, kalau sudah selesai langsung dicentang-centang begitu ya. Coba tadi ulangi lagi sekali lagi yang ketiga tadi, kalau merasa kesal dengan nada rendah tadi gimana? Mohon maaf, saya tidak suka. Nah, baik, diingat-ingat ya. Nah, besok kita bisa mengobrol-ngobrol lagi. Bisa. Mau di mana? Di sini atau di mana? Di sini. Di sini. Jamnya seperti ini ya. Iya. 5 menit saja ya. Iya. Ya, baiklah. Besok kita akan mengobrol-ngobrol cara mengatasi marah dengan cara spiritual. Mbak bersedia kan? Iya. Ya sudah, kalau begitu saya kembali ke ruang perawat. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Tidak. Baiklah, perkenalkan lagi ya. Perkenalkan, saya Daina Wijaya, perawat rumah sakit jiwa Surakarta yang berjaga pada pagi hari ini, mulai dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah, ini sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Alvita. Bu Alvita. Tentang tanggal lahirnya? Solo 12 Januari. Namanya? Saren. Ya, baik, benar sekali ya dengan Mbak Alvita. Bagaimana perasaannya hari ini? Masih marah atau sudah tenang? Sudah tenang. Baiklah, saya ingin bertanya, 3 pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa saja ya Mbak? Masih ingat? Masih. Coba sebutkan yang pertama, hari pertama apa? Cara nafas dalam, memukul bantal, cara minum obat, sama bercakap-cakap. Ya, benar sekali ya. Baiklah, terima kasih sudah menyebutkan dengan baik.
Langsung saja untuk pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas cara mengontrol marah dengan cara spiritual. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu ya. Mau kan? Mau. Di sini apa di mana? Di sini. Jam berapa? Sekarang? Sekarang. Mau berapa menit? 5 menit. 5 menit. Baik, mulai sekarang ya. Sebelumnya, biasanya saya mau tahu, biasanya kalau ibu di rumah itu sering ibadah tidak? Sering. Sebelumnya agamanya apa mbak ini? Islam. Baiklah, ibu pernah sholat ya berarti? Iya. Kalau selama di sini, sama beliau di sini, ibu pernah sholat tidak? Tidak. Terus pernah mengikuti acara pengajian di sini tidak? Tidak. Wah, ibadah itu penting ya ibu ya. Orang Islam itu harus menunaikan ibadah sholat, harus ngaji, harus mengikuti kajian-kajian seperti itu ya bu. Ibu tahu tidak berapa kali kalau sholat fardu itu? Tidak tahu ya. Baiklah, sholat dalam sehari itu ada 5 kali ya ibu ya. Dari Isya itu mulai dari pukul 7 malam. Terus subuh dimulai dari jam 4 pagi. Terus zuhur jam 12 siang. Terus asar jam 3 sore. Dan yang terakhir ada maghrib itu jam 6 sore. Kemudian ibu juga harus sering-sering mengikuti pengajian ya ibu ya, supaya lebih mendalami lagi ilmu agamanya dan bisa lebih mengontrol marah ibu. Kalau ibu agamanya Islam, mau marah-marah kan silahkan ibu mengucapkan istighfar ibu, seperti astagfirullahaladzim tuh, seperti itu ya ibu. Kemudian ibu nanti juga bisa membaca Al-Quran. Terus kalau tidak bisa, nanti bisa saya ajarkan, seperti mulai dari alif bata seperti itu. Coba tadi sebutkan lagi apa saja yang harus dilakukan. Sholat, terus ikut pengajian, terus kalau marah-marah bilang astagfirullahaladzim. Ya, kalau marah bilang astagfirullahaladzim, dan jangan lupa baca Al-Quran. Baik, bagaimana perasaannya? Apakah sudah merasa lebih tenang? Ya, baiklah. Coba ulangi lagi tadi. Apa saja yang harus dilakukan? Sholat, pengajian, kalau marah-marah istighfar, ya. Terus mau baca Al-Quran. Sip, pintar sekali. Nanti dipraktekkan ya sama di sini. Nah, baiklah, saya sudah selesai ngobrolnya ya. Ini ada lagi lembar kegiatan. Nah, besok mau apa lagi? Selain jalan-jalan mau apa? Mau Senam. Terus ngapain lagi? Mandi. Sarapan. Ya, nanti seperti biasa, dicontreng-contreng seperti biasa. Baiklah, kalau begitu besok kita mau belajar apa lagi? Senam boleh besok ya, di taman ya. Ya, mau jam berapa besok pagi? Jam 7 saja ya. Baik, kalau begitu saya cukup sekian. Semoga ibu lekas sembuh, segera pulang gitu. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.